Nabi Muhammad. Saya akan jelaskan. Kita mungkin semuanya sudah tahu, ya, Nabi Muhammad itu, waktu dia masih berada di kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Setelah dia berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Yang ayah meninggal, ibu juga meninggal akhirnya. Akhirnya apa? Demikian. Diasuh oleh kakeknya. Akhirnya diasuh oleh kakek yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini yang memelihara Nabi diperkirakan selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Berarti kalau Nabi itu sudah waktu 6 tahun bersama ibunya, sekarang dipelihara Abdul Muthalib lebih kurang umurnya 8 tahun. Menjelang 8 tahun itu, ya, selama 2 tahun, yang nama Abdul Muthalib itu menjelang kematiannya. Bahkan Abdul Muthalib itu sudah berada di ranjang kematian. Akhirnya Abu Talib memanggil putranya yang bernama Abu Talib. Dia panggil putranya, "Wahai Abu Talib, engkau kan sudah mengetahui tentang aku. Tidak berapa saat lagi aku akan menemui kematian. Aku ingin kematianku tentram, mudah," katanya. "Oleh sebab itu aku mau berwasiat kepadamu, nak. Maukah engkau menerima wasiatku, nak?" Abu Talib menjawab, "Mau." Akhirnya disampaikanlah wasiatnya. "Aku ingin berwasiat kepadamu akan menyerahkan anakku ini yang bernama Muhammad ini." Dia mengatakan anaknya Nabi Muhammad itu. Kenapa dia mengatakan anaknya? Saking sayangnya kepada Nabi Muhammad, dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu anaknya. Bahkan dia bicara kepada anak kandungnya Abu Talib. Akhirnya, "Kau tahu tak, tak berapa saat lagi aku akan mati," gitu maksudnya, akan wafat. "Mau kamu janjinya?" "Mau," katanya. Akhir dia berjanji. Apa janjinya? "Tolong engkau, nak, tolong Abu Talib, kau jaga anak ini. Tolong kau jaga anak ini, kau asuh dia. Dia nantinya, nak, bakal menjadi seorang nabi. Karena aku tahu bahwa dia nanti akan menjadi nabi. Karena aku saja tidak dapat menyaksikannya, karena aku akan mati." Itu maksudnya. Tolong, nak, waktu dia berdakwah nanti, tolong kau bantu dia dengan lisan engkau. Kau bantu lagi dia dengan harta engkau, karena engkau orang kaya. Yang nama Abu Talib ini, Abu Talib orang kaya, orang disegani orang di Mekah waktu itu. Bantu dia dengan hartamu, dengan kekuasaanmu. Maukah engkau berjanji, nak, akan membantu dia nantinya? Lalu Abu Talib menjawab, "Aku berjanji, Allah sebagai saksiku, akan menjaga Nabi Muhammad dan membantunya dalam perjalanan dakwahnya." Begitulah janjinya Abu Talib kepada Abdul Muthalib, kepada bapaknya. Dia akan membela Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya Abdul Muthalib dengan sedih juga dia mencium terakhir dia. Diciumnya Nabi Muhammad terakhir, dia mengatakan, "Belum pernah aku mencium bau seperti harumnya Nabi Muhammad SAW." Begitulah wasiatnya Abdul Muthalib kepada Abu Talib. Akhirnya Abdul Muthalib menghembus nafas terakhir.
Begitulah kita jadi. Ya, kita ketahui. Jadi Nabi Muhammad sekarang berumur 8 tahun, dipelihara atau dijaga sekarang ini oleh Abu Talib. Abu Talib itu anak dari Abdul Muttalib. Sama penjagaan dengan bapaknya. Tetap dia tidak ada satu saat pun dia berpisah dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Siapa saja yang mengganggu atau menghalang Nabi Muhammad, dia sangat marah. Bahkan dia mengatakan siapa saja yang menghalang Nabi Muhammad atau apapun buat Nabi Muhammad, dia akan berhadapan dengan dia. Begitulah cintanya Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menjadi rasul, Nabi menjadi rasul pun sekali berdakwah, dia lindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dia. Siapa yang mengatakan menghalang Nabi atau membunuh Nabi, hadapi aku, katanya. Begitulah dia. Kalau dalam bahasa Melayu, siapa saja mau membunuh Nabi, langkah maikku dulu. Kenapa? Karena dia orang yang ternama di kota Mekah. Semua orang segan dengan Abu Talib itu. Jadi begitulah cintanya Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah menerima wasiat dari bapaknya. Jadi kita harus tahu betul dengan Abu Talib. Siapa Abu Talib itu kita harus tahu betul. Jangan kita salah nantinya. Kalau kita salah, kita satu kekeliruan. Kecintaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad tidak bisa dipisah siapa-siapa pun. Begitulah kecintaannya. Siapapun, harta disanggup dikorbannya. Pengorban Abu Talib kepada Nabi Muhammad luar biasa. Kita belum ada apa-apanya. Saking cintanya, dia sanggup mengorban anaknya. Imam Ali itu disuruh menjaga tempat ranjang Nabi Muhammad itu. Sedangkan Nabi Muhammad sedang dikepung. Sanggup dia? Dia bersiap. Bahkan dia menganjurkan juga kepada Ja'far putranya bantu Nabi Muhammad. Bahkan dia menganjur isteri dia juga. Isteri dia namanya siapa ya? Fatimah bin Asad. Fatimah bin Asad itu istri Abu Talib. Islam yang begitu sejati. Jadi kita harus tahu, istrinya luar biasa, tidak diragu lagi keislamannya. Maka dia juga menganjur kepada sini, bantu Nabi Muhammad SAW. Begitulah kecintaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita ketahui. Untuk berikutnya ya, nanti akan saya kasih panjang lebarnya, nanti ada keterangan-keterangan dari kitab Ahlul Bait nanti insyaallah ya. Ini hanya kena pertanyaan tadi ringkas, secara ringkas bagaimana tentang ringkas cerita Nabi Muhammad, yang sekilas tentang Abdul Muttalib kita ambil juga. Tapi yang paling ditekankan di sini tentang wasiat Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Begitu rasanya. Dan berikutnya Abu Talib menjalankan semua wasiatnya. Bukan wasiatnya, dijalankan dengan sempurna. Bahkan dikatakannya Allah sebagai saksi dia untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nantinya ya akan dapat juga banyak-banyak membaca ya tentang kitab-kitab Ahlul Bait. Dengan situ kita menemukan kebenarannya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga kita juga diberi Allah kesempatan supaya kita mendapat hidayah. Jadi hidayahnya juga itu kita usahakan juga ya. Kita usahakan, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan cerita singkat ini. Karena ini pun saya jawab tentang ada pertanyaan saja untuk minta tolong jelaskan, saya jelaskan saja ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.